Ada sebuah kesan dari sebuah ayat Al-Quran. Yang ayat itu seperti menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang mengikat. Sebuah hubungan timbal balik yang menjadi dasar hubungan antara Sang Khalik, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Hubungan yang bersifat universal, yang berlaku bagi seluruh makhluk. Dan ia seperti merupakan fitrah yang sudah ditetapkan. Dan tidak ada perubahan pada fitrah tersebut hingga segala sesuatunya berakhir. Kesan itu tersirat dari sebuah makna kata din pada surat Ar-Rum ayat 30, yakni fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada ad-din yang lurus. Itulah fitrah Allah yang Dia, Allah, telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah ad-din yang tegak lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kata din dapat berarti yakni adalah sebuah agama, kepercayaan, atau sebuah keyakinan. Sebagian besar umumnya orang akan memaknainya adalah sebuah agama. Namun jika kita melihat dari sisi kebahasaan, sesungguhnya kata din atau dai dapat juga berarti memberikan pinjaman atau meminjami, dalam arti yakni seperti hubungan pinjam-meminjam, sebagaimana hubungan hutang piutang yang terjadi antara kedua belah pihak, di mana pihak yang lebih tinggi kedudukannya yakni Allah SWT seperti telah memberikan hutang kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya, yakni manusia, dengan memberikannya sebuah kehidupan di alam dunia, dan dengan berbagai kebutuhannya untuk menunjang penghidupannya. Seperti dihamparkannya bumi, diturunkannya air dari langit, dibentangkannya lautan, udara, lalu ditumbuhkannya berbagai aneka tanaman, tumbuhan, hewan, dan sumber-sumber alam lainnya. Yang itu semua adalah merupakan sumber rezeki bagi manusia. Lalu Allah SWT juga memberinya berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup seperti pasangan-pasangan, anak-anak, keluarga, yang tentu semua itu agar manusia senantiasa merasa tentram dan bahagia dalam menjalani kehidupannya di alam dunia. Harapannya, tentu manusia itu mau dengan tulus membalasnya atau mau membayarnya dengan mensyukurinya, yakni dengan tunduk menyerahkan diri sepenuhnya kepada seluruh ketetapan Allah SWT yang berlaku di alam semesta, dengan mengimaninya dan mengabdikan diri sepenuhnya dengan menunaikan semua kewajibannya sebagai seorang hamba dengan sebaik-baiknya. Dan sebaliknya bagi Allah SWT, pengabdian serta apa yang sudah dipersembahkan oleh makhluknya manusia itu akan dianggapnya sebagai hutang yang Allah SWT akan membayarnya atau membalasnya di hari pembalasan kelak. Sebagaimana ayat 4 dalam Quran surat Al-Fatihah, yakni Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Tentu maksud kata ad-din pada ayat 4 surat Al-Fatihah tersebut bukan dalam arti agama atau kepercayaan menurut hemat saya, namun lebih bermakna pembalasan, yakni pembayaran atau kewajiban atas apa yang Allah sudah janjikan kepada para makhluk-makhluknya, di mana pada hari itu seluruh apa yang sudah dipersembahkan oleh setiap makhluk, Allah SWT akan memenuhi kewajibannya, membayar hutang-hutangnya, dan Allah SWT akan memberinya balasan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dari sini, boleh jadi timbul sebuah pertanyaan, kok Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi, serta pemilik seluruh apa yang ada di dalamnya, punya hutang kepada makhluk? Boleh jadi Allah SWT ingin menunjukkan keagungannya terhadap hambanya, yakni manusia. Allah SWT seperti ingin menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang memiliki sifat yang maha mensyukuri.
yang senantiasa berterima kasih atas pengabdian dan segala apa yang telah makhluk-makhluknya persembahkan untuknya. Dan juga seolah Allah ingin menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang maha penyantun. Walaupun Allah SWT adalah Tuhan yang maha besar dan maha segalanya, sedang manusia hanyalah makhluk yang sangat rendah, kecil laksana debu. Namun Allah sangat menghormatinya dan memberikan hak-haknya dengan balasan yang setimpal atas apa yang sudah dipersembahkannya di sepanjang hidupnya. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia, Allah, melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Dan Allah maha mensyukuri, lagi maha penyantun. Di surat Al-Hadid ayat 11, Allah berfirman, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, maka Dia, Allah, akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Dan di ayat 18-nya, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan Allah pinjaman yang baik, Dia, Allah, akan melipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dengan demikian, maka kata din sesungguhnya dapat kita pahami adalah seperti sebuah akad, dasar dari sebuah hubungan timbal balik antara sang Khalik, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Dan hubungan timbal balik itu seperti sebuah ikatan yang menjadi dasar, fitrah, dari adanya kehidupan seluruh makhluk yang tersebar di alam semesta, yang salah satunya adalah manusia, di mana seluruh makhluk pada hakikatnya ia tercipta dalam sebuah ikatan sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, ia tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan diri dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah SWT. Suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang memiliki kewajiban untuk tunduk, patuh, dan taat untuk mau mengikuti petunjuk serta kehendak Tuhan Allah SWT di sepanjang kehidupannya hingga berakhir masa hidup. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kata na'budu pada ayat tersebut di atas umumnya diartikan dengan kata kami menyembah. Menurut hemat saya, bisa saja diartikan dengan kata kami menyembah. Namun kesan yang akan ditimbulkannya adalah manusia akan memahami esensi Tuhan, Allah SWT, sama saja seperti halnya Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan manusia yang lainnya. Seperti penyembahan atas raja-raja, pembesar-pembesar, benda-benda keramat, atau para dewa-dewa yang biasa manusia agung-agungkan dan puja-puja itu. Manusia mungkin berpikir bahwa hanya dengan mengucapkan sumpah serapah dengan aneka puji-pujian tanpa harus mengindahkan petunjuknya dan berbuat sesuatu yang bermanfaat, Tuhan sudah merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Itulah kesan yang akan ditimbulkan jika kata na'budu diartikan dengan kata kami menyembah. Sedang makna pengabdian sesungguhnya lebih berkesan sungguh-sungguh. Ia harus mempersembahkan seluruh hidup dan matinya hanya semata-mata untuk Allah SWT. Ia harus berjuang sekuat kemampuannya untuk menggali seluruh potensi yang Allah anugerahkan kepadanya, untuk ia abdikan sepenuhnya untuk mencari keridhaan Allah SWT dari sepanjang hidupnya hingga akhir hayat. Itulah kesan makna dari kata mengabdi. Dan untuk dapat menjalankan pengabdian dengan sebaik-baiknya, sepertinya manusia mesti senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT setiap saat dan di setiap waktu di sepanjang kehidupannya, dikarenakan ujian yang dihadapinya adalah ujian yang sangat besar dan sangat berat jika manusia itu menyadari.
sangat kecil kemungkinan ia akan dapat lulus dari ujian itu tanpa pertolongan Allah SWT. Dikarenakan kehidupan dunia yang begitu sangat melenakan dan melengahkan kesadaran. Dari sisi yang lain, manusia seolah dipaksa mesti bertarung melawan berbagai musuh yang tampak dan yang tidak tampak, dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Dan musuh-musuh itu seperti bersatu padu merongrong, menghasut, dan menjerumuskannya setiap waktu. Setan, yang merupakan musuh sejati seluruh umat manusia, tentu tidak mungkin tidak mengambil bagiannya. Ia dan bala tentaranya akan mengepung manusia dari berbagai arah, dari kiri, kanan, depan, dan belakang untuk dapat mempengaruhi akal serta pikiran dari manusia. Lalu ia mengaduk-ngaduk perasaan, nafsu, serta angan-angan manusia. Tujuannya adalah agar ia, setan, dapat menyusup masuk melalui kelengahan di antara lemahnya kesadaran dari manusia itu. Lalu setan giring manusia itu untuk masuk ke dalam jurang kebinasaan. Jadi hampir mustahil manusia akan mampu dapat berdiri tegak dengan istiqomah secara konsisten terus-menerus di sepanjang kehidupannya untuk dapat menjalankan pengabdiannya kepada Tuhan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itulah kata nastai, yang berarti kami mohon pertolongan, seperti memiliki kesan makna bahwa sesungguhnya Allah SWT ingin kita hambanya senantiasa memohon pertolongan kepadanya untuk dapat menjalankan pengabdian dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat kita. Mungkin dikarenakan begitu sangat besarnya dan beratnya ujian dalam hidup yang manusia harus hadapi dan lalui. Namun demikian, kata nastai dapat juga dimaknai dengan memohon pertolongan, yakni pertolongan apa saja yang kita butuhkan, yang menyangkut masalah atau kesulitan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Namun, jika kita kaitkan dengan kata pengabdian, maka kesan makna yang lebih tepat untuk kata nastai tentu adalah kita memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk dapat menjalankan pengabdian dengan sebaik-baiknya. Karena hal itu seperti merupakan kesepakatan awal antara Sang Khalik dan makhluknya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat pertama, yakni hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Di ayat 2-nya, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya, yakni dengan berinya kehidupan di alam dunia. Maka kami jadikan ia dapat mendengar dan melihat. Di ayat 3-nya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan untuk menuju fitrahnya itu. Namun ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur. Itulah sebagian ayat dari surat Al-Insan yang seperti menunjukkan kepada manusia bahwa sesungguhnya jauh sebelum ia terlahir ke alam dunia, telah ada sebuah kesepakatan antara Tuhan, Allah SWT, Sang Khalik, dengan makhluknya manusia, yakni sebuah ikatan yang menjadi dasar adanya kehidupan umat manusia di alam dunia. Dan ayat-ayat tersebut seperti berkesan memberi petunjuk kepada umat manusia tentang adanya sebuah akad, yang itu menuntutnya untuk mau tunduk, patuh dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada hukum ketetapan Allah SWT yang berlaku di alam semesta, sebagaimana tunduk dan patuhnya seluruh makhluk yang tersebar di alam raya. Dan ketetapan itu seperti sebuah hukum hubungan timbal balik yang seluruh makhluk seperti tidak dapat mengelaknya. Seluruh makhluk mesti tunduk berjalan atas dasar hukum hubungan timbal balik tersebut. Dan mungkin hal itu lalu dijadikan atau dianggap oleh sebagian umat manusia sebagai sebuah agama. Namun sesungguhnya ia adalah sebuah hukum ketetapan Tuhan yang bersifat universal dan yang berlaku bagi setiap makhluk. Dan seluruh makhluk seperti tumbuhan, hewan, lautan,
awan, angin, air, gunung-gunung, dan bintang-bintang yang tersebar di langit. Semuanya seperti tunduk menyerahkan diri atas ketetapan Allah SWT. Atas dasar hukum timbal balik tersebut. Itulah fitrah Allah. Fitrah yang menuntut seluruh makhluk untuk berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagaimana potensi yang Allah anugerahkan pada mereka semuanya. Dan tidak ada pilihan atau jalan lain bagi makhluk, kecuali hanya tunduk, patuh, dan menyerahkan diri sepenuhnya atas ketetapan Tuhan tersebut. Tidak terkecuali dengan makhluk yang bernama manusia dan jin. Keduanya, sejatinya tidak dapat keluar dari takdirnya sebagai seorang hamba. Dan fitrah seorang hamba adalah mengabdi